Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Yulistiani dengan NIM 1610511030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang bertajuk perpaduan hashing algoritma kecak dengan algoritma reverse code 6 dalam mengamankan citra digital rekam medis. Topik pembahasan yang akan saya angkat yaitu 1. Pendahuluan, 2. Landasan teori, 3. Metodologi penelitian, 4. Pembahasan, dan 5. Penutup. Pendahuluan. Permasalahan yang terjadi di Indonesia maupun di dunia mengenai citra rekam medis dan data rekam medis adalah banyaknya pencurian dan penipuan. Di antaranya di Indonesia terjadi pencurian dan penipuan tahun 2019 yang terjadi di Kalimantan, yaitu tepatnya di Samarinda, dengan motif penyewaan alat kepada pihak rumah sakit lain dan pelaku mengetahui riwayat rekam medis pasien. Kemudian tahun 2018 pencurian data juga terjadi di Singapura, yaitu pencurian 1.500 juta data medis masyarakat Singapura, termasuk di dalamnya data medis Perdana Menteri Lee Hsien Loong, dibobol oleh peretas. Dan pada 2005 di Indonesia sendiri telah terjadi pembobolan atau pembocoran rekam medis pasien oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo di Purwokerto. Oleh karena itu, saya mengambil latar belakang dari permasalahan yang ada, yaitu pertama, data rekam medis adalah data yang bersifat penting dan pribadi. Salah satu data rekam medis adalah citra rekam medis. Salah satu jenis citra rekam medis itu sendiri yaitu PET scan atau positron emission tomography scan. Kedua, karena data tersebut sangat penting, terjadi keresahan dengan banyaknya pencurian data untuk kepentingan pribadi, misalnya penipuan. Ketiga, untuk mengantisipasi keresahan tersebut, perlu adanya peningkatan keamanan citra. Salah satunya peningkatan keamanan citra menggunakan kriptografi. Kriptografi yang saya terapkan di sini yaitu untuk mengamankan kerahasiaan citra, yaitu dengan algoritma reverse code 6 atau RC6 sebagai algoritma untuk proses enkripsi dan dekripsi, dan algoritma kecak untuk mengamankan aspek integrity atau untuk memastikan keaslian citra yang dapat dipercaya, sehingga citra tersebut dapat diyakini bahwa citra tersebut adalah citra yang asli. Dari latar belakang tersebut, diambillah rumusan masalah dan tujuan sebagai berikut, yaitu rumusan masalah di antara lain bagaimana caranya mengamankan algoritma kecak dan RC6 dalam mengamankan citra digital rekam medis PET scan. Kedua, bagaimana algoritma kecak dapat mengamankan integriti pada citra digital PET scan. Yang ketiga, bagaimana RC6 mengamankan kerahasiaan citra PET scan. Yang keempat, apakah dari pengamanan citra tersebut mempengaruhi kualitas dari citra itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk menjaga keaslian citra digital PET scan dengan memadukan fungsi hashing menggunakan algoritma kecak dan mengembangkan sistem keamanan citra menggunakan algoritma RC6 pada proses enkripsi dan dekripsi, serta pengaruh proses enkripsi dan dekripsi tersebut terhadap citra. Ruang lingkup penelitiannya yaitu citra rekam medis. Citra digital rekam medis yang saya gunakan di sini adalah citra hasil radiologi dari PET scan atau positron emission tomography. Kemudian dari citra PET scan tersebut saya ambil 26 citra sampel yang berekstensi JPEG. Kemudian dilakukan
proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma RC6 untuk mengamankan confidentiality atau keamanan citra. Yang keempat, proses hashing menggunakan algoritma kecak, yaitu untuk mengamankan integriti pada citra. Kemudian landasan teori. Pertama, citra digital itu sendiri merupakan citra hasil referensi gambaran, kemiripan atau imitasi dari suatu objek, menurut Sari et al. Tahun 2017. Dan citra digital sendiri adalah output dari sistem perekam data yang bersifat optik, analog, maupun digital. Citra digital adalah citra yang dapat diolah oleh komputer. Ada berbagai kompresi citra dalam citra digital, yaitu lossy compression dan lossless compression. Kompresi citra merupakan bertujuan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra sehingga dapat disimpan dan ditransmisikan secara efisien. Lossless compression yaitu data yang telah dikompresi sama atau lebih besar ukurannya dengan citra yang asli, biasanya berekstensi JPEG, berekstensi BMP. Untuk lossy compression, biasanya data yang dikompres berukuran lebih kecil dari ukuran citra asli, namun masih tetap layak untuk digunakan. Biasanya citra tersebut berekstensi JPEG. Nah, untuk rekam medis sendiri adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan layanan lain yang telah diberikan pada pasien. Salah satu jenis rekam medis adalah citra rekam medis. PET scan ini merupakan salah satu jenis citra rekam medis. Berikut ada gambar di samping. Ini merupakan salah satu contoh citra PET scan pada seorang pasien penderita penyakit soft tissue sarkoma. PET scan sendiri dikenal sebagai pemeriksaan nuklir atau pemeriksaan menggunakan mesin pemindai yang dilengkapi dengan kamera gamma dan berfungsi menangkap sinar gamma yang dipancarkan oleh sinar radioaktif. Sinar radioaktif tersebut kemudian ditangkap gamma dan kemudian menjadi sebuah gambar 3 dimensi. Nah, salah satu bentuk pengamanan citra dapat dilakukan dengan kriptografi. Kriptografi ini sendiri ada 4 aspek penting dalam kriptografi, yaitu confidentiality atau pesan yang dikirim atau diterima bersifat rahasia. Integrity yaitu menjamin keaslian pesan. Authentication yaitu menjamin siapa pengirim atau penerima pesan tersebut sehingga pesan tersebut sampai kepada pihak yang tepat. Lalu non-repudiation atau pesan tersebut memiliki bukti yang tidak dapat disangkal. Contohnya memiliki tanda tangan digital. Algoritma yang digunakan pada penelitian ini yaitu reverse code 6 yang ditemukan oleh Ronald Rivers dan yang lainnya. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma RC5. Algoritma RC6 sering disingkat sebagai RC6-WRB, yaitu W sebagai ukuran kata dalam suatu bit. Dalam RC6 sendiri ditetapkan nilai W atau W adalah sebanyak 32 bit. Untuk R sendiri yaitu round itu jumlah putaran pada citra atau jumlah iterasi pada proses enkripsi, yaitu sebanyak 20 round. Dan B bervariasi antara 16, 24, dan 32 bit.
Kemudian algoritma kecak. Algoritma kecak adalah algoritma fungsi hash berdasarkan konstruksi spons menggunakan fungsi permutasi f kecak dengan panjang permutasi b tetap, di mana b sama dengan 25 dikali 2 pangkat L. L adalah len untuk membentuk array 3 dimensi. Pada kecak ini, data dibuat menjadi berbentuk array 3 dimensi yang nantinya disebut state. Untuk konstruksi spons sendiri, yaitu konstruksi sederhana yang berkonsep seperti spons, yaitu data akan diserap oleh kecak, kemudian disemprotkan atau dikeluarkan dengan proses squeezing. Dalam membuat nilai hash pada kecak dilakukan dengan fungsi permutasi, yaitu fungsi permutasi ini mengambil state untuk dijadikan nilai hash. Kemudian metodologi. Pada tahapan kegiatan yang akan dilakukan yaitu identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, praproses. Praproses data ini yaitu dengan mengubah nilai piksel menjadi nilai heksadesimal. Kemudian implementasi dan analisa, yaitu implementasi algoritma RC6 terhadap citra rekam medis dan implementasi algoritma kecak terhadap citra rekam medis. Kemudian pengujian. Pengujian ini sendiri dilakukan untuk menguji keamanan RC6, menguji integritas pada kecak, dan menguji kualitas citra. Dan rancangan bangun aplikasi, yaitu merancang interface aplikasi untuk algoritma RC6 dan merancang interface untuk algoritma kecak. Kemudian dokumentasi. Rancangan proses kerja pada aplikasi ini yaitu pengirim. Biasanya pengirim ini adalah dokter, mengirim citra rekam medis, kemudian citra ini diamankan secara paralel, yaitu citra rekam medis yang asli diamankan dengan enkripsi dengan RC6, dan kemudian citra asli juga diamankan dengan proses hashing dengan kecak. Kemudian pesan dikirimkan penerima. Biasanya penerima ini radiologi yang mengetahui isi dari gambar yang ada pada citra rekam medis. Penerima ini kemudian akan mendekripsi file enkripsi sebelumnya. Kemudian file citra yang telah didekripsi dilakukan hashing kembali. Setelah dilakukan hashing, nilai dari hashing yang baru akan dibandingkan dengan nilai hashing yang lama untuk proses validasi. Kemudian untuk pembahasan, pertama pengumpulan data. Data yang saya ambil adalah citra rekam medis yang berasal dari data sekunder. Sumbernya itu sendiri yaitu www.cancer imaging archive, yaitu website yang khusus digunakan untuk berbagi citra rekam medis untuk kepentingan penelitian. Dan citra yang digunakan adalah sebanyak 26 sampel citra digital PET scan dari seorang pasien penderita penyakit soft tissue sarkoma. Berikut adalah 5 contoh gambar yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian praproses citra. Praproses citra dilakukan untuk mengubah citra asli menjadi nilai heksadesimal, yaitu pada penjelasan kali ini saya akan mengilustrasikan potongan citra 24 x 24
dari citra yang asli, yaitu citra berukuran 512 x 512 piksel. Kemudian potongan citra 24 x 24 ini ditunjukkan atau dilihat nilai desimalnya, yaitu ini. Nilai desimal ini kemudian diubah menjadi nilai heksadesimal. Nilai heksadesimal ini diperlukan untuk mengurangi memori pada proses enkripsi maupun proses hashing yang akan dilakukan. Karena jika menggunakan bilangan bit, itu akan memakan banyak memori dan memakan banyak waktu. Perhitungan heksadesimal itu sendiri dilakukan dengan membagi setiap angka dengan angka 16. Kemudian sisa angka tersebut dibagi kembali dengan angka 16 hingga tersisa angka sisa. Nah, angka sisa tersebut dengan angka pembagi yang telah didapatkan kemudian diinisialisasi antara 0 sampai 9 dan huruf A sampai huruf F. Analisa dan implementasi RC6. Sebelum masuk ke implementasi RC6, kita harus membagi piksel pada gambar menjadi blok, karena di RC6 ini sendiri bersifat blok chipper, sehingga citra yang dihitung harus berbentuk blok. Pada gambar yang digunakan adalah citra ukuran 512 x 512. Citra berukuran 512 x 512 ini didapatkan sejumlah piksel sebanyak 262.144. Kemudian nilai piksel ini diubah menjadi bit. Karena di RC6 ini menggunakan 32 bit per kata, jadi pada perhitungan kali ini piksel diubah menjadi 32 bit. Setiap piksel diubah menjadi 32 bit. Didapatkan sejumlah 8.388.608. Kemudian dibagi menjadi 128 blok. Kenapa dibagi 128 blok? Karena RC6 bekerja dengan mengenkripsi setiap 128 blok, yang kemudian bekerja dengan 128 bit. 128 bit ini kemudian nanti dibagi kembali menjadi 4 blok register, yaitu blok A, blok B, blok C, dan blok D. Setiap blok register satuannya yaitu berjumlah 32 bit, atau jika dijumlahkan ke dalam piksel, yaitu setiap perjumlahan 1 kali enkripsi yaitu 4 kali 4 piksel. Pembangkitan kunci RC6. Pada penjelasan kali ini, pembangkitan kunci dilakukan pertama dengan mengilustrasikan bahwa kunci yang digunakan adalah kunci 1, 2, 3, dan 4. Kunci tersebut kemudian akan dihitung array penempatan kuncinya. Sebelum menghitung array penempatan kunci, kita harus menghitung U. U itu adalah jumlah bit tiap kata, yaitu dengan membagi W per 8. Karena W yang digunakan adalah 32, artinya 32 dibagi 8. Sehingga menghasilkan 4 byte per kata. Kemudian membagi C. C ini adalah jumlah array yang akan menempati yang akan digunakan dalam penempatan kunci. B yang digunakan itu adalah jumlah kunci yang ada pada contoh kali ini, yaitu adalah 4 dibagi
4 dari U sama dengan 1. Artinya C sama dengan 1. Kemudian T adalah jumlah rotasi yang akan diterapkan pada algoritma ini. Pada algoritma ini, R adalah sebanyak 20. Artinya T adalah 44 round. Karena T sama dengan 2 dikali R plus 2, yaitu 44. Kemudian, setelah didapatkan nilai dari U, C, dan T, kemudian membentuk penempatan array kunci, yaitu L0 sampai LC-1. Karena C yang digunakan adalah 1, artinya L sama dengan 0. L sama dengan 0 terbentuklah seperti ini. L digeser sebanyak 8. Ini dari rumusnya. Ditambah K itu penempatan kunci. Karena pada algoritma RC6, K ini dihitung dari belakang. Jadi yang K yang dihitung dari awal yaitu angka 4 atau K3. Kemudian sampai K0. Sehingga didapatkan L0 adalah 4321. 4321 ini merupakan kunci baru yang akan diterapkan. Kemudian membuat subkunci. Subkunci ini akan digunakan untuk proses enkripsi pada RC6. Untuk membuat subkunci pertama S0 yaitu P32. P32 adalah P logaritma natural, sedangkan pada berikutnya ada Q itu sebagai golden ratio. Kedua konstanta ajaib ini kemudian dimasukkan ke dalam pembuatan kunci, yaitu SI sama dengan SI-1 plus Q32. Kemudian masukkan kunci ke dalam subkunci. Kunci yang tadi kita buat dimasukkan ke dalam subkunci yang tadi telah dibuat juga, sehingga terbentuk seperti ini, yaitu dengan proses SI ditambah A plus B digeser sebanyak 3. Kemudian waktu yang akan digunakan untuk proses enkripsi itu sendiri yaitu dengan mengalikan C dengan jumlah T. Subkunci yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya yaitu sebagai berikut. Kemudian perhitungan kuncinya, setelah dilakukan 44 kali perhitungan kunci, didapatkan perhitungan kunci sebagai berikut. Kemudian hasil subkunci dan perhitungan kunci tersebut dimasukkan untuk proses enkripsi. Di sini dimisalkan contoh perhitungan dari array 4x4, yaitu kemudian jumlah pixel pada potongan gambar ini dibagi menjadi 4 blok register. 4 blok register ini dihitung dari belakang, yaitu penempatannya dari atas. Karena atas adalah yang ini, artinya yang atas dijadikan sebagai blok A, kemudian bawahnya blok B, blok C, dan blok D. Tapi perhitungannya dihitung dari belakang, sehingga terbentuk seperti ini.
Pada enkripsi RC6 dilakukan terlebih dahulu proses whitening, yaitu proses yang dilakukan untuk mengelabui proses pertukaran kunci yang terjadi pada RC6. Proses whitening yang pertama yaitu dengan menjumlahkan B dengan S0 dan D dengan S1. Kemudian dilakukan proses iterasi sebanyak 20 kali. Dari 20 kali iterasi ini, setiap rotasi menggunakan 2 subkunci, yaitu sebagai berikut. T, yaitu T itu inisial dari B dikali fungsi 2B plus 1. Digeser sebanyak 5. 5 ini dari log 32. Log 2, 32. 32 dari W yang sebelumnya telah dibahas. Kemudian U. U ini adalah inisial dari D. Penjumlahannya sama seperti B. Kemudian A dan C. A di XOR dengan T, yaitu nilai baru dari B. Kemudian digeser sebanyak U. Atau nilai D yang baru. Ditambah S2. Kemudian untuk yang C di XOR dengan nilai U, kemudian digeser sebanyak T, dan ditambah S3 atau subkunci ketiga. Proses ini berlangsung selama 20 kali. Kemudian diakhiri dengan proses whitening terakhir, yaitu dengan menjumlahkan A ditambah S42 dan C ditambahkan dengan S43, sehingga didapatkan blok baru yaitu sebagai berikut. Blok ini pada proses enkripsi RC6 kemudian ditukar kembali posisinya, yaitu A, B, C, D menjadi B, C, D, A. Kemudian pada proses dekripsi. Proses dekripsi ini menggunakan soal yang sebelumnya dikerjakan pada proses enkripsi. Ciphertext yang didapatkan pada proses enkripsi tadi kemudian dibagi lagi menjadi 4 blok. 4 blok ini kemudian dilakukan lagi proses whitening. Tetapi proses whitening kali ini terbalik dengan proses whitening yang sebelumnya. Jika sebelumnya B dan D terlebih dahulu pada proses whitening awal, kali ini proses whitening dimulai dengan blok C dan blok A terlebih dahulu, dikurangi dengan subkunci keempat 3 dan subkunci keempat 2. Kemudian untuk proses iterasi sama sebanyak 20 kali dengan 2 subkunci setiap iterasi, yaitu U atau pemisalan D dikali 2D plus 1 digeser sebanyak 5, dan T yaitu pemisalan B dikali 2B plus 1 digeser sebanyak 5. Hasil dari U dan T kemudian dijumlahkan kembali pada C dan A. Pada penjumlahan kali ini, jika tadi ditambahkan, sekarang C dikurangi dengan S I plus 1. Jika tadi kita sudah menggunakan S43 dan S42, berarti S berikutnya adalah S41. S41 dirotasikan ke kanan sebanyak T, kemudian di XOR dengan U. Untuk proses A juga sama, yaitu A dikurangi S40, digeser ke kanan sebanyak U, kemudian di XOR sebanyak T. Hasilnya yaitu blok yang baru
pada blok yang ini tidak perlu dilakukan pergeseran lagi, hanya perlu dijabarkan untuk mendapatkan plain text. Kemudian analisa dan implementasi kecak. Pada implementasi kecak, pertama membuat array state 3 dimensi, yaitu 25 kali 2 pangkat L. L itu panjang len atau panjang Z. Jadi pada implementasi kecak ini ada tiga garis utama, yaitu garis X, garis Y, dan garis Z. Garis Z ini sebagai len atau untuk membuat array 3 dimensi. Len yaitu panjangnya di antara 0 sampai 6. Kemudian masuk ke proses konstruksi spons. Konstruksi spons ini pertama dimulai dari padding. Padding ini nilainya didapatkan dari R pangkat paling kecil sampai dengan R jumlah yang diinginkan. Misalnya untuk R 256, R yang digunakan yaitu antara R0 sampai 142. Kemudian dari padding tersebut dilakukan XOR dengan R untuk dimasukkan ke dalam permutasi kecak. Permutasi kecak ini sendiri terdiri dari theta, rho, pi, chi, dan iota. Kemudian kembali ke proses padding sampai R-nya habis. Kemudian setelah data masuk, setelah nilai didapatkan semua sampai di thread terakhir, kemudian dilakukan squeezing. Proses squeezing ini yaitu proses konkatenasi, yaitu menggabungkan kata satu dengan kata yang lainnya. Fungsi permutasi pada kecak terdiri dari 5 proses, yaitu theta atau proses operation diffusion yang bersifat linear. Pada proses ini setiap 11 pixel atau setiap 11 bit pada blok dieksorkan dengan 11 bit lainnya, sehingga setiap bit memiliki keterhubungan. Pada proses theta ini ada 50 kali rotasi dan 5 XOR dan ada 50 XOR dan 5 kali rotasi. Kemudian proses row ini berada pada interslice atau pada len yang ada di state. Bisa dilihat di ujung ini ada Y, Z, dan X. Pada row ini bekerja pada Z dan X, yaitu dengan menggeser setiap bit dengan digeserkan dengan bit lainnya. Kemudian pada proses P, yaitu operation disturbing horizontal and vertical element, yaitu bekerja pada slice. Pada slice ini yaitu pada sumbu Y dan X. Proses ini berfungsi untuk memutar setiap nilai pada blok. Kemudian proses keempat yaitu operation non-linearity, yaitu dengan mengeksorkan setiap nilai yang tadi sudah ada pada rho dan P, kemudian dieksorkan untuk didapatkan nilai yang tidak linear, sehingga menambah
kebingungan dalam nilai hash, sehingga tidak mudah didekripsi oleh kriptoanalis. Kemudian proses IOTA. IOTA yaitu proses bit simetri, yaitu pada array A00 akan dieksorkan dengan RC atau round constant. Jika kita menggunakan sampel citra 5x5 pixel, diasumsikan telah memiliki tahap padding 0. Proses division yang dilakukan pertama kali yaitu dengan inisialisasi CX, yaitu dengan mengesorkan semua array A berbaris sampai ke baris kelima. Jadi setiap satu baris semuanya dieksorkan. Kemudian nilai C tersebut digunakan untuk membuat array D. D ini yaitu C X min 1 dieksorkan dengan rotasi C X plus 1. C X plus 1, 1. Sejumlah dari X 0 sampai dengan 4. Kemudian didapatkan nilai array baru, array A baru, yaitu dengan mengesorkan array A dengan D. Kemudian proses Rho dan P ini bekerja sama, yaitu dengan membuat rotation offset, yaitu untuk membuat array B baru menggunakan array A yang sebelumnya telah didapatkan dari theta. Prosesnya yaitu dengan merotasikan A, X, Y, dan R, X, Y. R, X, Y itu adalah nilai dari rotation offset. Kemudian operation non-linearity atau C. C ini bekerja dengan mengesorkan B pada proses sebelumnya, yaitu pada proses Rho dan C, dieksorkan dengan negasi B X plus 1Y dan B X plus 2Y sampai X dan Y dari 0 sampai 4. Kemudian operation brick symmetry atau IOTA ini dilakukan dengan mengesorkan A00, yaitu pada A kondisi awal dengan round constant, yaitu pada tabel yang ada di sini. Kemudian dilakukan pengujian untuk mengetes keamanan pada kriptografi yang telah diimplementasikan sebelumnya. Pengujian yang dilakukan yaitu uji keamanan, yaitu untuk mengetes keamanan kerahasiaan citra menggunakan RC6. Uji integrity yaitu menguji nilai hash pada algoritma kecak, apakah dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Kemudian menguji ukuran dari citra, atau adakah perubahan dari ukuran citra yang akan mempengaruhi kualitas citra. Dan kemudian uji histogram, yaitu dengan menguji kualitas citra asli dengan citra hasil dekripsi. Pertama,
uji keamanan RC6. Sebelumnya, file enkripsi asli dimodifikasi menggunakan hexaeditor sehingga mendapatkan file enkripsi yang telah dimodifikasi. Kemudian, file modifikasi ini didekripsi sehingga terlihat hasilnya. Jika hasilnya dapat diterjemahkan kembali menjadi citra asli atau citra gambar, berarti keamanan pada RC6 perlu diragukan. Tetapi jika pada RC6 hasil dekripsi file enkripsi yang telah dimodifikasi tidak dapat kembali menjadi gambar, berarti RC6 cukup aman untuk mengamankan citra. Seperti pada contoh kali ini, hasil dekripsi pada file enkripsi asli yang tadi dapat dilihat menjadi citra PET scan kembali, sedangkan file modifikasi dari file enkripsi tadi setelah didekripsi tidak dapat kembali menjadi citra. Kemudian uji integrity kecak. Uji integrity ini sama dilakukan dengan mengubah nilai heksadesimal, tetapi nilai heksadesimal yang digunakan yaitu nilai heksadesimal pada citra asli. Pada ilustrasi kali ini menggunakan citra pada sampel 1. Ini merupakan citra asli, heksadesimal dari citra asli, kemudian dimodifikasi. Citra yang setelah dimodifikasi, ternyata citra tersebut jadi berubah seperti ini. Jadi tampak buram, tapi tetap masih berbentuk gambar. Nah, karena citranya dapat masih bisa diilustrasikan menjadi gambar seperti ini, tentunya perlu dipertanyakan integritasnya atau citranya. Jika citra tersebut dapat diproses menggunakan kecak untuk mendapatkan nilai hash-nya dan ternyata nilai hash-nya sama, artinya kedua file tersebut tidak dapat diterjemahkan menjadi nilai hash yang berbeda pada algoritma kecak. Tetapi dari proses integrity ini, kedua gambar memiliki nilai hash yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa kecak ini dapat menjaga integritas pada citra. Kemudian perbandingan ukuran citra. Perbandingan ukuran ini dilakukan untuk melihat membandingkan kualitas citra asli dan kualitas citra asli dan kualitas hasil enkripsi dan dekripsi. Setelah dibandingkan, ternyata tidak ada perbedaan dari ketiga citra tersebut. Kemudian perbandingan histogram. Perbandingan histogram ini untuk melihat apakah kualitas citra setelah proses enkripsi dan dekripsi, nilai citra asli dan setelah dekripsi itu berbeda atau tidak. Pada gambar ini dapat dibuktikan bahwa nilai histogram kedua citra, yaitu citra asli dan citra hasil dekripsi, tidak ada bedanya. Dari pengujian yang dilakukan, tidak ada perubahan pada kualitas citra, artinya kualitas citra tetap terjaga. Dan pada proses integrity, semua percobaan terbukti mampu menjaga keaslian citra untuk pengamanan menggunakan algoritma kecak. Dan untuk RC6 dapat dilihat bahwa semuanya dapat dijaga keamanan atau kerahasiaannya meskipun citra hasil
enkripsi dimodifikasi. Kemudian perancangan aplikasi. Pada aplikasi RC6, file yang telah dibuka akan langsung terlihat nilai heksadesimalnya. Pada aplikasi ini ada beberapa fitur yang dapat dijalankan, yaitu fitur file, yaitu untuk membuka dan meng-save hasil pekerjaan, dan juga untuk keluar exit, dan action, yaitu untuk proses encode dan decode. Encode ini untuk proses enkripsi dan decode ini untuk proses dekripsi. Sedangkan pada proses kecak, pada interface kecak, citra tidak hanya citra yang dapat dibuka dan diproses menggunakan kecak, tetapi teks juga dapat didapatkan nilai hash-nya menggunakan aplikasi ini. Penutup, kesimpulannya, kecak dan RC6 mampu mengamankan citra rekam medis PET scan. Rancangan aplikasi dapat bekerja dengan baik dan berdasarkan hasil pengujian, kedua algoritma dapat melindungi keamanan dan integritas citra dan juga menjaga kualitas citra dengan baik. Saran untuk penelitian selanjutnya, pada aplikasi ini belum ada fitur aplikasi pesan, sehingga merepotkan untuk proses validasi dan juga untuk fitur kirim-mengirim pesan. Kemudian penggabungan aplikasi untuk memudahkan proses validasi. Menambahkan authentication, yaitu untuk pelengkap dari ketiga dasar pengamanan kriptografi yang telah dijelaskan. Dan juga untuk mengamankan untuk mengetahui siapa pengirim dan penerima pesan tersebut, dan menambahkan algoritma asimetris untuk membalut algoritma RC6 dengan algoritma asimetris, sehingga kunci pada RC6 bersifat publik, sedangkan pada RC6 itu sendiri kuncinya bersifat simetris, artinya kunci enkripsi dan dekripsi sama. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.